Dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ala dila nabiyya ba'da rasulullah wa ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini di bulan Ramadan kita semua masih diberikan nikmat sehat sekaligus nikmat kesempatan waktu, dua nikmat yang saling mengisi, sehat dan luang waktu, sehingga kita semua masih diberikan kekuatan untuk menjalankan serangkaian di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, pada para keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mencoba untuk istiqomah meniru apa yang beliau sunahkan. Rekan-rekan sekalian atau para netizen, karena ini merupakan sesi virtual melalui sosial media, mohon izin saya sekedar untuk berbagi informasi lah ya. Jadi bukan kultum atau bukan ceramah keagamaan, tapi hanya sekedar mengisi waktu sore sebagaimana diamanahkan oleh DPD PKS bidang pembinaan umat ya, untuk mengisi sore hari di bulan Ramadan dengan kegiatan yang insya Allah mudah-mudahan diberkahi, bermanfaat begitu. Saya diamanahi untuk menyampaikan tentang tema bekerja adalah ibadah begitu. Mungkin saya tidak akan banyak mengulasnya dari segi dalil ataupun penjelasan-penjelasan keagamaan, karena saya yakin banyak asatidz gitu ya, para ustadz-ustadz di PKS sendiri yang insya Allah lebih paham sebenarnya, lebih menguasai keilmuan atau pengetahuannya tentang bab ini, tema ini. Tapi mungkin karena berhubung saya terlanjur sudah diamanahi, maka saya akan membahas dari segi yang lain mungkin. Jadi kita sepakat bahwa bagi seorang muslim, bekerja itu merupakan ya ibadah begitu. Jadi perspektifnya atau cara pandangnya antara kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi itu tidak dibedakan begitu. Islam bukan agama duniawi saja, begitu juga Islam bukan agama ukhrawi yang mengatur tentang kehidupan setelah dunia pasca kematian. Tapi Islam merupakan agama yang integral, yang secara selaras, berbarengan, simultan mengatur kehidupan duniawi dan akhirat begitu. Jadi satu tarikan napas. Kehidupan kita di dunia juga merupakan nilai ibadah, merupakan aktivitas ibadah, penghambaan, dan juga nikmat-nikmat Allah juga ada di dunia. Gitu ya. Tidak harus menunggu surga. Gitu. Surga itu juga dengan karunia-karunia Allah, dengan nikmat bernapas, nikmat rezeki, nikmat kesehatan, nikmat bersilaturahim, dan nikmat-nikmat lainnya yang sangat banyak, yang tentu hamba Allah itu tidak mungkin bisa menghitung-hitung nikmat. Itulah kemudian dimensi Islam di situ begitu ada. Nah, mungkin rekan-rekan netizen sekalian, mungkin saya akan membahas bab bekerjanya begitu ya. Jadi yang saya kira krusial dalam kehidupan dewasa kini. Kalau bicara bekerja, ya tantangan terbesar di era teknologi informasi hari ini, di era disrupsi informasi, di era tsunami informasi, di era aktivitas serba digital, tantangan atau godaan terbesar dalam
kita bekerja itu adalah kita ini telah kehilangan fokus dalam bekerja. Jadi kalau kita menjalani kehidupan sehari-hari, beraktivitas, bekerja sehari-hari, kita itu banyak terdistraksi, banyak terganggu oleh hal-hal yang sebenarnya tidak prioritas. Jadi bisa dikatakan manusia era dewasa ini, era disrupsi informasi atau tsunami informasi ini, kita ini addicted to information atau addicted to distraction. Kita ini addict, kita ini kecanduan terhadap banjirnya informasi. Sebagai contoh, kita tidak bisa lepas dari gadget, kita tidak bisa lepas dari sosial media, kita sangat respon terhadap notifikasi-notifikasi sosial media, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, gitu. Kalau kita evaluasi, bermuhasabah diri, bisa jadi kita setiap menit itu selalu nggak lepas dari gadget, tidak lepas dari sosial media, sehingga kita tidak fokus akhirnya dalam bekerja. Ya akhirnya kita tidak benar-benar hadir dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah ini menjadi gejala yang sangat nyata. Ditinjau dari sudut pandang psikologi, ini bisa jadi merupakan gejala gangguan mental ya, kecanduan gadget atau kecanduan apa istilahnya itu FOMO ya, fear of missing out. Jadi ada semacam ketakutan, ada semacam kekhawatiran bahwa kita ini takut nggak update gitu. Ada semacam gejala mental seperti itu. Kita itu cemas. 5 menit aja kita nggak buka gadget, nggak buka sosial media, itu kita merasa cemas, merasa ketakutan, kita kehilangan informasi atau ketinggalan informasi. Setengah jam aja kita nggak update portal berita, misalkan nggak buka laman-laman atau feed di sosial media, itu kita merasa nggak tenang, begitu, merasa cemas gitu. Nah ini bisa jadi ini gejala mentalitas atau gejala psikologis yang negatif begitu ya, dalam hal bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari di era tsunami informasi. Jadi fokus atau kemampuan untuk memfokuskan diri terhadap pekerjaan, di mana Islam sendiri memerintahkan bahwa ketika kita menunaikan sesuatu, ketika kita bekerja itu kita harus total, kita harus bersungguh-sungguh, harus fokus gitu. Tapi kenyataannya dewasa ini kita diganggu, kita banyak nggak fokus. Manusia dewasa ini, manusia sekarang ini banyak nggak fokus gitu, gagal fokus. Kita nggak sungguh-sungguh, nggak bisa tuh bekerja tanpa handphone tuh kayaknya gimana gitu. Bahkan ada suatu studi yang menyebutkan bahwa khususnya milenial begitu. Milenial itu kalau misalkan dalam durasi bekerja 1 jam, kalau tidak diberikan ruang untuk membuka handphonenya, tidak diberikan ruang membuka gadget, dan tidak diberikan kesempatan untuk membuka sosial media, itu produktivitasnya malah menurun katanya. Jadi ironis begitu. Jadi kita kehilangan daya untuk bersungguh-sungguh yang merupakan nilai Islam itu sendiri gitu ya. Kesungguhan dalam bekerja, fokus dalam bekerja. Ya. Kita lebih banyak terganggu, waktu kita tergadai oleh kerja-kerja yang fake gitu, fake work gitu. Jadi pekerjaan yang palsu. Jadi seolah-olah kita merasa sudah bekerja dengan membuka notifikasi WhatsApp gitu ya, grup-grup WA, sekalipun itu isinya koordinasi, tapi itu bisa jadi itu adalah kerja-kerja palsu gitu, bukan merupakan kerja nyata gitu. Kalau hanya sekedar koordinasi, baca info di WhatsApp itu bukan pekerjaan sesungguhnya, tapi kita semacam halu gitu, punya halusinasi bahwa ketika kita sudah sibuk dengan WhatsApp itu seolah-olah kita sudah melakukan kerja sesungguhnya, real work gitu. Padahal enggak. Ketika kita terlalu terganggu oleh notifikasi atau info-info di WhatsApp misalkan, itu bisa jadi merupakan gejala fake work gitu ya, jadi kerja-kerja palsu. Nah, rekan-rekan sekalian, bekerja atau untuk menjadi produktif
itu berbeda dengan sibuk ya. Jadi sibuk itu belum tentu produktif. Ya. Kalau sibuk itu kesana kemari gitu ya, memang sehariannya dia beraktivitas mengurusi banyak hal, tapi belum tentu dia memiliki poin, memiliki ujung, memiliki produk, memiliki hasil. Gitu. Yang ada adalah hanya capek. Gitu. Sibuk hanya menghasilkan capek, gitu. Tapi untuk menjadi produktif, ya itu beda lagi gaya kerjanya. Nah, ada beberapa tips ya yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk menghadapi situasi dewasa ini ya, supaya kita bisa hidup dengan lebih produktif, bekerja dengan lebih fokus, sungguh-sungguh, karena kembali pada dalil tadi bahwa bekerja adalah bagi seorang muslim, seorang mukmin, bekerja adalah ibadah. Maka ketika bicara bekerja adalah ibadah, maka bekerja itu harus menjadi aktivitas yang dilakukan dengan penuh fokus, dedikasi, sungguh-sungguh, ya, mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya pada pekerjaan itu tadi. Jangan terdistraksi oleh hal-hal yang kemudian malah membuatnya menjadi blur, menjadi tidak fokus, kerjaan nggak beres begitu. Jadi bagi seorang muslim yang baik itu pekerjaan harus tuntas, harus beres ketika diberikan amanah pekerjaan, tugas, apalagi mencari nafkah, itu harus tuntas beres. Nah, jadi ada beberapa tips yang mungkin bisa bermanfaat agar kita dalam bekerja itu lebih produktif ya. Pertama, kita upayakan ketika kita memulai hari ya, di pagi hari itu kita harus membiasakan diri untuk menuliskan apa-apa yang akan kita lakukan dalam seharian ini. Harus membuat semacam to-do list ya, jadi daftar apa hal-hal yang harus dilakukan. Ya. Tapi juga ketika mencatat hal-hal yang akan dilakukan juga tidak harus banyak begitu. Justru disarankan harus seminimal mungkin. Ya. Dari sekian banyak, misalkan ada 10 item yang akan dikerjakan dalam satu hari, ya kita nggak perlu harus 10-nya dikerjakan. Kita pangkas aja misalkan menjadi 4 atau 3 gitu ya. Supaya kita lihat mana yang paling prioritas, mana yang paling memiliki dampak ya untuk kita, baik dampak jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi ketika kita sudah menuliskan 10 hal yang akan kita lakukan dalam satu hari itu, ya kita pangkas mana yang paling prioritas. Kemudian biasakan juga ketika kita bekerja kita memiliki komitmen untuk meminimalisir distraksi ya. Ketika kita bekerja ya upayakan kita komitmen membangun karakter, membangun kebiasaan untuk tidak membuka handphone misalnya. Jadi anggapan ketika orang sibuk itu orang yang sering lihat handphone itu salah. Jadi kan kebanyakan orang menganggap orang yang sering buka-buka handphone seolah-olah dia orang yang sibuk gitu. Orang yang banyak koordinasinya, banyak aktivitasnya begitu. Belum tentu begitu. Jadi kalau bisa gaya kerja kita adalah bagaimana kita meminimalisir distraksi dari mulai handphone gitu. Dari mulai lingkungan kerja, kalau misalkan kita sedang baca buku, misalkan sedang menulis ya, misalkan lingkungan kita enak begitu. Ada nggak terlalu gerah ruangannya, misalkan kita pasang kipas angin, tidak ada orang yang lalu lalang, tidak berisik, gitu. Ruangannya yang hening, gitu misalkan. Contoh ya. Kemudian tips yang ketiga, stop multitasking. Nah ternyata multitasking itu nggak baik juga begitu, karena multitasking bisa jadi itu menghambat atau merusak produktivitas. Karena pada dasarnya manusia itu nggak bisa bekerja multitasking gitu secara psikologis. Manusia itu harus fokus, harus punya intensi atau niat ketekunan pada beberapa hal saja gitu. Satu fokus misalkan. Tidak bisa orang itu multitasking, kenyataannya tidak bisa. Malah kemudian menjadi capaian kinerjanya acak-acakan. Lebih baik kita fokus pada 1-2 hal lah gitu.
tapi kemudian kita excellent di situ, kita menghasilkan hasil yang optimal di situ daripada banyak kerjaan tapi nggak ada excellences-nya gitu. Tidak ada luar biasanya, tidak ada capaian-capaian yang optimum misalkan. Jadi multitasking itu nggak oke juga gitu. Lebih baik fokus ke kerjaan yang memang prioritas untuk kita. Kemudian kita menggunakan parameter SMART ya. SMART itu singkatan dari spesifik ya. Artinya kalau kita mau bekerja apa spesifik harus jelas gitu. Targetnya harus spesifik, kemudian measurable artinya terukur ya, kerjaan kita itu terukur. Kemudian ada attainable artinya dapat dicapai. Kalau misalkan kita bekerja kemudian targetnya itu nggak realistis, ya itu nggak dianjurkan juga. Kita bekerja apa yang memang target yang bisa dicapai, realistis. Ya. Attainable, realistik ya tadi R, dan kemudian T-nya itu time bound, artinya pekerjaan kita itu harus punya deadline. Kita harus bekerja dalam frame waktu gitu, supaya kita tidak mengulur-ulur, tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak kemudian pekerjaan menjadi nggak jelas ujungnya. Jadi kita harus punya target. Ya, sekalipun kita adalah deadlineer misalkan, kita sering mengerjakan sesuatu itu di akhir, yang penting ada time bound, ada time frame-nya, ada batas waktu. Misalkan ada tugas bagi teman-teman yang masih kuliah misalkan, itu harus dibiasakan tadi memiliki deadline, ya. Nah, time bound. Ya. Kemudian tips selanjutnya agar kita lebih produktif yaitu choose your circle. Nah, ternyata pergaulan, lingkungan juga sangat mempengaruhi ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang cenderung tidak menghargai waktu, dengan orang-orang yang cenderung tidak memiliki etos kerja yang baik, tidak profesional, misalkan banyak menganggap sepele, atau kemudian tidak bisa bekerja dalam tim, gitu. Ya kemungkinan besar kita juga akan tertular gitu. Mentalitas kita. Gitu. Jadi kalau kita ingin memiliki etos kerja produktivitas yang baik, kita harus pandai memilih teman pergaulan atau lingkungan. Ya, kalau kita bekerja atau bergaul dengan teman-teman yang punya mindset yang sama, punya ambisi yang sama dengan kita, insya Allah itu akan berdampak positif kepada kita. Gitu. Ya, kalau teman kita punya etos kerja yang baik, optimis orangnya, positif orangnya, mau belajar orangnya, begitu, tekun, ulet, mentalnya bagus, tidak pantang menyerah, itu sangat bagus untuk menunjang produktivitas kita. Kemudian tips selanjutnya agar kita lebih produktif yaitu learn by yourself atau melakukan self improvement. Ya. Kalau kita ingin menjadi muslim yang produktif ya jangan lupa untuk menyediakan waktu untuk belajar ya. Baca buku, mempelajari skill baru gitu. Ya intinya yang kemudian mengimprove atau meningkatkan kapasitas skill kita begitu ya. Biasakan misalkan dalam satu hari kita memiliki jatah waktu 1 jam, kita membuat porsi 1 jam itu untuk baca buku misalkan. Bayangkan kalau misalkan dalam sehari kita punya waktu 1 jam untuk baca buku. Dalam 1 tahun kita bisa jadi 365 jam gitu ya. Waktu self improvement. Gitu. Nah, jadi salah satu kuncinya adalah nggak mungkin kita bisa produktif, bisa tumbuh tanpa belajar, nggak mungkin. Kita butuh mengembangkan diri. Ada waktu gitu, tidak hanya bekerja tapi juga kita harus menambah ilmu, menambah wawasan baru. Selanjutnya adalah tips selanjutnya untuk meningkatkan produktivitas adalah habit saying no. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kita juga harus memiliki komitmen untuk komitmen terhadap skala prioritas. Jadi orang yang easy going, yang mudah diajak, mudah mulai diajak gitu ya, easy going, itu juga nggak baik juga begitu. Contoh diajak bikin acara ini, hayu, bikin acara anu, hayu, ke sana, hayu, ke sini, hayu gitu.
Artinya banyak acaranya, kan dia gampang diajak, itu juga nggak baik juga. Bisa jadi membuat kita tidak fokus, tidak produktif. Maka salah satu tipsnya adalah kita juga harus tega, nggak masalah. Bukan berarti kita egois. Ya, kita juga harus kalau misalkan tidak prioritas untuk kita atau mengganggu agenda-agenda kita, ya katakanlah saja no gitu. Maaf saya nggak bisa untuk anu gitu. Kalau memang itu tidak terlalu prioritas bagi kita, jadi kita harus nggak masalah kita rada tega untuk mengatakan tidak kepada yang mengajak kita. Kalau kita tahu memang itu bukan prioritas. Kemudian tips selanjutnya adalah bagi teman-teman yang suka rapat, misalkan yang suka rapat juga biasakan rapat itu singkat, padat, dan keputusannya jelas, resolusinya jelas. Jangan sampai bagi teman-teman yang suka rapat, rapatnya itu endless gitu, lama atau nggak berujung, keputusannya nggak jelas, poinnya nggak jelas. Gitu. Jadi rapat ini harus singkat saja, berorientasi pada hasil. Gitu. Salah satu contoh yang perlu menjadi inspirasi adalah kayak misalkan Bill Gates gitu. Bill Gates, katakanlah Bill Gates orang sukses gitu ya. Jeff Bezos gitu yang punya Amazon, orang sukses lah katakan. Tradisi mereka orang-orang besar, orang-orang mereka punya korporat yang besar. Itu kalau rapat itu nggak lebih dari 3 menit gitu. Mereka rapat itu cukup 3 menit. Persoalan seperti apapun harus diselesaikan dalam meeting 3 menit. Kalau nggak selesai dari 3 menit, ya keluar, nggak usah ikut rapat. Itu seorang Bill Gates. Artinya dia benar-benar langsung pada orientasi hasil. Nggak perlu segalanya dibahas, agenda rapat nggak jelas, misalkan. Ngelantur sana sini, nggak fokus, begitu. Itu harus mulai kita hindari. Begitu. Jadi rapat itu kita bikin singkat saja. Poinnya jelas, masalahnya apa, keputusannya apa, solusinya apa. Nah, yang paling penting kan itu. Gitu. Nah, jadi makanya kalau misalkan teman-teman rapat, itu usahakan sudah punya ide di kepala, sudah punya gambaran permasalahan, sudah punya usulan misalnya. Jadi di forum rapat itu adalah hanya waktu di mana kita menyampaikan, mengkolaborasikan ide-ide dengan rekan yang lain. Jadi rapat itu bukan waktu untuk kita berlama-lama. Selanjutnya adalah terbiasa untuk mengerjakan sesuatu itu secara simpel gitu ya. Jadi ada quote, "The secret of genius is simplicity, not complexity." Jadi seseorang itu bisa dikatakan jenius kalau dia bisa bekerja itu secara simpel, memutuskan secara simpel, nggak ribet, nggak bertele-tele, nggak sulit gitu, nggak kompleks. Nah, jadi salah satu rahasia orang-orang jenius, salah satu tips untuk kemudian lebih produktif, yaitu adalah bagaimana kita terbiasa bekerja secara simpel dengan cara-cara yang simpel, jangan dipersulit gitu. Nah, ya demikian teman-teman, para warga net gitu ya, tips bagaimana agar kita bekerja itu lebih produktif, lebih serius fokusnya. Karena kembali lagi pada dalil di awal bahwa bekerja adalah ibadah, maka ya ketika dikatakan ibadah harus fokus gitu. Islam adalah agama yang sungguh-sungguh begitu. Saya kutip nih Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 ya. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 dinyatakan bahwa apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Luar biasa. Ada kisah di zaman Rasulullah bahwa Rasulullah pada saat itu mendapati ada seorang pemuda yang sangat soleh.
dia tidak bisa lepas dari masjid. Kesehariannya sehari semalam dia tinggal di masjid berzikir begitu. Sampai Rasulullah kagum ini siapa nih anak muda ini begitu. Luar biasa ini, ibadahnya luar biasa begitu. Rasulullah kagum dengan rajinnya anak muda ini dalam beribadah. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada sahabat, siapa yang anak ini? Si Fulan begitu. Apa pekerjaannya? Gitu. Ya pekerjaannya berzikir di masjid. Lantas siapa yang memberi makan dia? Gitu. Sahabat menjawab, yang memberi makannya itu adalah kakaknya. Tapi Rasulullah kemudian merespon bahwa kakaknya si Fulan tadi justru yang kemudian dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW. Kakaknya yang bekerja, yang memberikan nafkah bagi si adiknya yang gemar beribadah. Nah, artinya apa? Kalau misalkan kita rajin beribadah, kita dapat surga insya Allah, ada pahalanya. Tapi ketika seorang muslim itu beribadah sekaligus menuntut ilmu, kan juga ditinggikan derajatnya oleh Allah juga kan di surga begitu. Tapi ketika kemudian seorang muslim itu beribadah sekaligus juga dia adalah pekerja keras, bekerja begitu, maka kemudian Allah menjanjikan dirinya untuk membukakan wajah Allah terhadap hambanya yang pekerja keras begitu. Jadi justru tingkatannya lebih tinggi begitu. Dari sekedar hamba yang hanya sekedar beribadah di masjid, zikir, tapi dia melupakan kewajibannya di dunia, misalkan untuk mencari nafkah, untuk kemudian bekerja, melakukan amal-amal di luar sana, begitu. Juga Rasulullah juga tidak ridho ternyata. Gitu. Justru orang yang pekerja keras itu tadi kemudian Allah janjikan Allah akan membukakan wajahnya untuk kemudian berhadapan langsung dengan orang yang beribadah sekaligus juga bekerja keras. Nah, jadi bekerja merupakan bentuk rasa syukur kita, gitu. Rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan, nikmat kesehatan, nikmat fisik, kita diberikan tangan bisa bergerak, tubuh bisa tegap, kepala, otak yang bisa berpikir, kaki yang bisa berjalan, begitu, tenaga yang kita bisa melakukan banyak hal. Rasa syukur kita ungkapkan, kita wujudkan dengan bekerja. Nah, dalam era tsunami informasi hari ini, bagaimana kebanyakan kita seringkali terdistraksi, terganggu oleh hal-hal yang sebenarnya remeh-temeh. Nah, mari kita merestart atau mereset pikiran kita, mendetox ya, jadi detox sosmed ya, agar kita bisa refresh, kita bisa segar kembali, kita bisa melakukan kerja-kerja kita secara fokus, secara sungguh-sungguh, ya, produktif, gitu ya. Nah, kuncinya tadi adalah bahwa produktif atau kesibukan, sibuk menjadi sibuk tidak berarti menjadi produktif. Nah, untuk menjadi produktif tidak harus menjadi sibuk, karena kadang-kadang kalau kita terlalu sibuk juga hati kita jadi aus ya, kita kehilangan orientasi, kehilangan arah gitu, seolah-olah apa sih poinnya gitu, apa sih poinnya hidup, apa sih arahnya mau kemana gitu. Terlalu sibuk juga tidak baik begitu, kadang-kadang itu menggerus ruhiyah kita, malah menggerus ruhiyah, kemudian apalagi jasmani begitu ya, fisik bisa sakit kita gitu. Maka demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin sekedar sharing informasi saja, bahwa sekali lagi Islam merupakan agama yang syumul, syamil, mutakamil, agama yang sangat sempurna, mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan begitu indah, begitu adil, fair, memposisikan sesuatu secara manusiawi, memotivasi manusia untuk lebih baik, begitu, mencapai pada tingkat peningkatan kualitas kapasitas diri yang optimal. Gitu. Jadi Islam sangat care, sangat peduli tentang profesionalisme, tentang produktivitas. Gitu. Nah, Indonesia sebagai negara yang mayoritas Muslim juga ini menjadi catatan ya. Jadi ada data dunia Global Competitive Index, itu indeks daya saing global,
Indonesia ini masih kalah oleh Singapura, Malaysia, Thailand. Wah, ini kan artinya menunjukkan bahwa Muslim Indonesia kalah produktif dengan orang asing. Nah, justru menjadi seorang Muslim adalah menjadi pribadi yang profesional, produktif, bekerja keras. Walau alam bisawab, barangkali demikian yang bisa disampaikan, sekedar berbagi informasi menjelang buka. Selamat berbuka pada warganet sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.